Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita masih belajar pelajaran 2, yaitu pesan Quran surah An-Nas. Seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, mari sama-sama kita membaca niat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita baca surat Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan juga kelancaran pada kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kita baca doa sebelum belajar ya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kita ketahui bahwasannya surah An-Nas artinya adalah manusia. Surah An-Nas berisi tentang perintah kepada manusia agar berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kejahatan yang datang ke dalam jiwa manusia, baik kejahatan dari jin maupun kejahatan yang datang dari manusia. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala kelebihan dan juga pasti ada kekurangannya. Contoh kelebihannya adalah manusia bisa berpikir sangat baik sehingga dapat membuat rumah, membangun kota, memajukan teknologi dan lain sebagainya. Dan kalau kita bandingkan dengan hewan-hewan yang tidak dapat berpikir, maka hewan pun tidak bisa membuat apa-apa. Hewan hanya bisa makan dan minum. Bukan itu saja, kekurangan manusia pun juga banyak. Misalnya, manusia tidak dapat terbang seperti burung, tidak dapat hidup di air seperti ikan, bahkan manusia pun sering tidak mampu menghadapi bahaya binatang buas. Dan yang paling ditakutkan oleh banyak manusia adalah bahaya kemiskinan. Dan juga ada manusia yang takut pada kegelapan. Surah An-Nas ini adalah surat yang berisi tentang meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari bahaya golongan manusia dan jin. Sesama manusia bisa saling membahayakan dengan cara yang banyak. Di antaranya, kalau kita punya teman, ada yang suka mengajak kita untuk berbohong, bolos sekolah, tidak mau belajar, itu merupakan salah satu kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Kita sebagai manusia yang dapat godaan tersebut, jangan kita ikuti, kita tinggalkan ataupun kita tidak dengarkan, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sangat buruk dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jin juga bisa membahayakan manusia, misalnya seperti mengajak keburukan, membisikkan manusia untuk berbuat jahat dan lain sebagainya. Contohnya juga misalkan untuk mengajak manusia meninggalkan sholat dan mengajak manusia melakukan perbuatan maksiat. Bahkan jin jahat juga bisa menyebarkan sihir. Ini juga merupakan salah satu contoh kejahatan dari manusia dan jin. Manusia
bekerja sama dengan jin untuk menyihir manusia yang lain atau orang yang ia benci. Nabi Muhammad SAW selalu membaca surah An-Nas bersamaan dengan surah Al-Falaq dan Al-Ikhlas setiap menjelang tidur malam. Dengan begitu, Nabi Muhammad berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta perlindungannya dari segala bahaya. Nih, anak-anakku yang soleh dan solehah, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, suri tauladan kita yang wajib kita contoh. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk berdoa sebelum tidur, bukan hanya membaca doa Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, tetapi ada zikir-zikir lainnya, diantaranya seperti ini: membaca surah An-Nas, membaca surah Al-Falaq, dan juga membaca surah Al-Ikhlas. Kalian semua pasti sudah hafal ya, dan diusahakan sebelum kalian tidur kalian baca doa tersebut ya. Kemudian perhatikanlah hadis berikut ini. Hadis ini diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali berbaring untuk tidur malam, dia pertemukan jari-jari tangannya lalu meniupnya dan membaca Qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas sampai dengan selesai. Kemudian Qul a'udzu birabbil falaq atau surah Al-Falaq hingga selesai, dan yang terakhir beliau membaca Qul a'udzu birabbin nas, itu surah An-Nas. Nabi setelah itu mengusap kedua tangannya ke seluruh badannya, dimulai dari kepala, wajah, baru ke badannya sebisanya. Itu Nabi kerjakan sebanyak 3 kali. Anak-anakku yang soleh dan soleha, sikap kita adalah kita harus selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa selalu, seperti ketika kita sedang sakit dan ketakutan. Kemudian mari kita kerjakan bersama ya. Sebutkan pesan-pesan surah An-Nas, lakukan bersama-sama secara bergantian. Siapa yang sudah tahu atau sudah paham pesan-pesan dari surah An-Nas? Ya, pesan-pesan dari surah An-Nas diantaranya adalah kita dianjurkan untuk selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surah An-Nas ini juga adalah surah yang kita minta pertolongan atau perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari jin dan juga manusia. Selanjutnya, tugas hari ini adalah insya Allah kalian semua pasti bisa. Berilah tanda checklist pada kolom ya atau tidak. Kemudian kerjakan tugas ayo berlatih 1. Ada 3 soal. Kalian jawab ya. Nanti hasilnya Bapak tunggu untuk dikirim ke Bapak. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Bapak ucapkan terima kasih banyak. Kurang lebihnya Bapak juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.